Ada yang lain? Oke, kemarin juga saya share tentang apa ya? Ini kita buka nih. Sambil mengenalkan gambar avatar saya. Oke, ini ketika kita berinteraksi dengan anak ya, sebenarnya kita sedang belajar memahami dan berinteraksi dengan ego anak kecil dalam diri kita. Kita udah belajar ya kemarin-kemarin tentang ego anak kecil ya. Di dalam diri kita kayak ada ego anak kecil pengen diperhatikan, ada keegoisan, keakuannya ada gitu ya, nggak mau ngalah, pengen senang sendiri, itu pengen cepet puas gitu ya, mendapatkan kepuasan tuh pengen cepet-cepet gitu kan, cepet terwujud. Nah ini bagi yang punya anak ya, atau yang berinteraksi dengan anak yang lain, anak apapun, ini kan saya bilang anaknya bukan bukan anak kita ya, siapapun ya. Ketika kita bisa berinteraksi dengan anak dengan baik, kita sebenarnya sedang lagi memahami ya. Misalnya ketika dia menjerit-jerit misalnya ya, pengen sesuatu, nah bagaimana kita menegosiasikannya itu, dan kita sadari kita itu ada ego yang seperti itu. Nah maksudnya ada orang yang bilang bahwa anak kecil itu adalah guru kita. Kita bisa belajar dari anak kecil. Maksudnya apa sih? Apa yang bisa dipelajari? Langsung praktek maksudnya gitu ya. Langsung praktek dengan ego anak kecil. Bagaimana menegosiasikannya, bagaimana merayunya, bagaimana tegas tapi seimbang gitu. Ya. Kadang-kadang memang perlu ada ketegasan juga gitu. Kita juga kan kadang-kadang merengek gitu kan. Mungkin teman-teman yang sering dari dulu offline sama saya, latihan sama saya, kadang-kadang saya dengan tegas aja, misalnya eh, saya ngasih misalnya jawaban, tapi selalu misalnya tapi kan, misalnya gitu ya. Terus saya jawabnya apa? Ya bodo amat, terserah aja, hidup kamu, gitu. Misalnya gitu kan ya. Jadi saya nggak bilang yang nggak boleh gitu atau apa gitu kan. Dengan ego yang apa? Yang nyeleneh kayak gitu, nggak mau apa ya? eh yang menerima itu ya, mengakui, ya kita perlu tegas gitu. Jadi, nah misalnya ke anak saya kadang-kadang eh kalau pengen sesuatu itu yang kelima ya, itu kayak tadi misalnya, wah kenceng banget nangisnya gitu kan. Terus saya kasih pengertian bahwa gini kejadiannya, nggak mungkin itu dilakukan gitu kan. Jadi mendingan kamu begini gitu kan. Tapi dia kekeh dengan nangis. Saya kasih pilihan. Oke, kalau begitu kamu mau nangis di luar apa di kamar? Gitu saya bilang. Kasih pilihan gitu. Jadi kalau masih nangis aja gitu kan, sebaiknya mending di kamar aja. Gitu saya kasih uang gitu kan. Dia ternyata masih nangis dan apa kenceng gitu ya. Ya udah, saya lobby lagi gitu kan. Oke, dengan muka dengan tegas gitu ya, intonasi dan vibrasi dengan tegas, saya bilang, oke, sekali lagi saya akan bawa dia ke kamar kalau kamu nangis lagi gitu kan. Karena tempatnya bukan di sini gitu. Nah, ketegasan itu seolah-olah tega banget ya gitu kan. Tapi itu yang terjadi. Ini nggak terlepas dari benar yang salah, ini yang saya lakukan ya. Gitu. Nah, teman-teman juga sama kan, suka excuse begini dan lain sebagainya. Nah, gimana Anda bisa tegas terhadap diri Anda? Itu mau dilakukan terus-menerus,
sifat-sifat yang seharusnya dilakukan tapi Anda tidak lakukan sampai sekarang, padahal seharusnya dilakukan dari dulu-dulu. Dan ada juga sikap yang harus dihentikan tapi nggak dihentikan sampai sekarang. Apakah itu? Nah, kalau Anda nggak tegas sama diri Anda sendiri, ya Anda sama kayak anak-anak tadi yang anak saya yang kayak tadi misalnya marah-marah terus. Kalau tidak ada tegas ya dia akan terus begitu. Anda pun sama nantinya gitu. Punya pola kebiasaan yang seperti itu. Ya. Karena tidak ada perubahan, apa yang terjadi? Yang terjadi harusnya tegas sama diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri apa yang seharusnya dilakukan, terus apa yang harus dihentikan misalnya ya untuk bertransformasi. Alih-alih Anda bertanggung jawab, Anda malah merengek-rengek dengan melakukan pembenaran-pembenaran dan melakukan blaming, nyalahin orang lain, excuse dan lain sebagainya. Ya, jadi apapun kejadiannya, stop blaming, stop menyalahkan lingkungan, lebih fokus lagi karena kita nggak bisa ngubah orang lain. Ya, kita hanya bisa mengendalikan diri kita karena yang dihadapkan itu adalah diri kita yang sekarang ya, yang paling mudah gitu ya, yang dikendalikan. So kalau gitu apa yang perlu saya benahi, apa yang perlu saya hentikan, apa yang perlu saya lakukan, apa yang perlu saya ubah kebiasaannya dan lain sebagainya. Jadi please jadi orang yang bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Ya, daripada alih-alih menolak hal apapun. Karena ketika menolak ini, menolak itu, blaming ini, blaming itu, apakah dengan cara seperti itu hilang? Enggak kan ya? Tetap ada atau malah makin menguat. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Hai, ada Teh Inong. Baru muncul Teh Inong. Maaf, baru join. Habis Iya, Zoom Teh. di tempat lain. Salam buat semua. Iya, iya, Teh. Oke. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau gitu sekarang kita praktek. Jadi ini berkaitan dengan energi. Jadi saya belajar mau konseling, mau coaching gitu ya, mau cara apapun Anda metodenya buat bertransformasi, basicnya adalah energi. Ya, basicnya energi apa yang dimainkan. Misalnya bisa aja Anda coaching misalnya atau konseling misalnya gitu ya. Tapi energinya itu adalah si konselor atau si coach itu tidak bisa mengubah energi yang misalnya tadi misalnya merasa tidak pantas untuk berubah, tidak bernilai, tidak mampu gitu ya dan lain sebagainya. Kalau itu masih ada, mau dikasih apapun caranya nggak akan berhasil. Ya, jadi untuk mengubah bertransformasi silakan cek dulu teman-teman ya. Satu tadi apakah Anda punya belief di diri kita bahwa saya uh, nggak mampu misalnya ya, tidak bernilai, tidak pantas, itu aja 3 dulu ya biar nggak banyak-banyak fokusnya. Nah kalau ada tolong diakui, setelah diakui tolong putuskan ya. Udah paham ya caranya? 3 itu dulu ya. Apakah Anda merasa uh, apa tidak pantas, tidak bernilai, ya. Juga ada yang mungkin ada yang masa tidak diinginkan juga boleh aja ya. Ada kan beberapa kasus yang kemarin kan saya masa tidak diinginkan karena ternyata kelahiran saya itu cuma kebobolan doang misalnya gitu ya. Ada kan yang kasusnya begitu kan ya, karena ternyata kebobolan doang gitu kan. Padahal orang tua saya nggak tidak menginginkan saya gitu kan. Tapi ya alih-alih dibuang ya dipelihara aja. Misalnya gitu ya. Nah, itu apakah ada makna-makna itu juga? Jadi dirasakan ya. Nah, terus rasanya apa? Rasanya adalah
Kalau sudah lepas itu ringan. Kalau masih ada perasaan limiting belief gitu ya, atau judgment terhadap diri kita, atau menolak sesuatu dengan topik ini ya, menolak sesuatu, kita benci, kita menolak dan lain sebagainya, itu ada energi yang semacam apa ya, menghalangi gitu, ada barrier di sini ya. Nah itu rasakan itu dan itu lepaskan ya. Lepaskannya dengan cara apa? Dengan menerima. Jadi tidak ditolak tapi diterima dengan tarik nafas misalnya ya. Oke, kita lakukan aja ya langsung. Oke. Fokus ke kehidupan kita dan cek tubuhnya, langsung fokus ke tubuhnya. Dan hadirkan apapun yang ada pop up di pikiran kita dan perasaan kita. Itu siapa atau kejadian apa, dan rasakan apakah kita menolaknya atau kita berdamai dengan mereka. Berdamai itu bukan arti menyetujui apa yang kita tidak sukai, ya, bukan menyetujui, tapi kita memainkan energinya, kita berdamai, ya, kita terima. Dengan tujuan setelah kita terima dan berdamai, apa yang selanjutnya yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita ubah dari diri kita untuk menjadi lebih baik? Bisa dengan pasangan, bisa dengan anak, bisa dengan rekan kerja, bisa dengan tetangga, atau apapun, dengan keadaan, negara, pemerintahan, siapapun itu. Ya. Tapi ambillah dua kejadian atau dua orang dulu. Pastikan yang tadinya kita ada penolakan, kita marah, kita benci, kita nggak suka, pastikan saat ini nyatakan kita sudah berdamai dan menerimanya. Sekali lagi, menerimanya bukan berarti kita menyetujui apa yang dia lakukan atau lingkungan lakukan, tapi kita menerima bahwa itulah kehidupan. Ada hitam, ada putih. Setelah kita menerimanya, so apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita kontribusikan untuk hal ini. Sampai terbayang diri kita, ekspresi kita, ungkapan-ungkapan kita di bayang kita, ungkapan-ungkapan apa yang muncul menjadi lebih baik, ungkapan-ungkapan yang lebih baik, yang berenergi, yang konstruktif. Dengan mereka atau dengan pasangan atau dengan anak. Sampai kebayang misalnya komunikasinya, ekspresinya, ungkapan-ungkapannya. Terus kita setiap harinya itu seperti apa, ketika bangun tidur seperti apa. Dan di sini tidak harus mengharuskan berhasil dan tidak ada beban. Anda hanya melakukan yang seharusnya Anda lakukan. Sekali lagi, Anda tidak perlu berhasil, Anda tidak perlu punya beban. Anda hanya melakukan yang bisa Anda lakukan, yang memang perlu dilakukan untuk hal ini.
Dan semuanya ambil tanggung jawab pribadi, tidak blaming ya, tidak excuse juga, tidak melakukan pembenaran juga, tapi fokus ke diri kita, apa yang bisa kita lakukan, apa yang perlu saya ubah, apa yang perlu saya hentikan. Sehingga saya menjadi lebih baik untuk merespon, menanggapi, menjalani tantangan ini. Apa yang saya ubah, apa yang saya lakukan ini bukan untuk mengubah mereka, untuk mengubah kejadian, bukan. Tapi mengubah diri saya menjadi lebih baik. Gambarkan apa ekspresinya, ungkapan apa, gestur tubuhnya apa, bagaimana berinteraksinya. Semakin tergambar, semakin bagus. Dan lakukan dengan ikhlas, dengan ringan, dengan tulus. Karena sesuatu yang terjadi pasti ada alasannya, ada hikmahnya buat kita, sehingga kita terus belajar dan belajar. Oke, tarik nafas, serap, ucapkan alhamdulillah atau puji syukur, tarik nafas, bilang alhamdulillah atau puji syukur. Oke, semuanya tarik nafas dan semuanya serap energinya. Yang tadinya Anda nggak suka, serap aja, jangan ditolak. Serap energinya, ya, serap. Kalau ada ketidaknyamanan, Anda serap juga. Ketidaknyamanannya Anda serap. Ini salah satu simbolis bahwa kita sudah berdamai dan kita nyatakan kita berdamai dan apa yang perlu saya lakukan dalam hal ini. Oke. Oke, sudah. Oke, ada yang mau sharing di sesi ini sebelum ditutup? Apa rasanya? Apa pengalamannya? Cukup? Oke, kalau memang tidak ada, ya saya sudahi ya. Saya terus terang saya nggak tahu apa ya yang terjadi tadi, feedbacknya apa saya nggak tahu. Ya jadi kalau kalau tapi yang saya bilang kan terserah, ya. Tapi saya secara tegas, saya sebagai yang sharing, saya perlu tahu sebetulnya, ya. Saya perlu tahu feedbacknya apa yang Anda ketahui atau yang mungkin nggak mengerti gitu kan. Jadi saya perlu tahu. Jadi next ke depannya saya paham apa yang Anda perlu pahami, apa yang belum dan lain sebagainya. Gitu. Oke, cukup ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas sharing kali ini. Saya yang sharing sih gitu ya kebanyakan. Next, saya nggak tahu apakah sesi yang seperti ini akan saya lakukan lagi karena saya perlu feedback sekali lagi. Ini ketegasan saya. Apakah nanti ada Saya kelas deh, khusus? Kang, Oh, sharing, Kang. oke. Tinong melakukan baru masuk barusan. Oke, Teh. Jadi barusan ya namanya mungkin synchronicity ya, baru gabung. Tapi hari ini memang ada dua kejadian, bukan dua kejadian ya dua kejadian terhadap dua orang gitu kan. Tapi sebenarnya hari ini saya udah mulai untuk kemudian do something gitu kan terhadap dua orang tersebut. Okay. Nah barusan pas kita sama-sama melepaskan, berdamai, kemudian menyerap energinya. Jadi kalau di saya jadi prosesnya lebih mengkonfirmasi gitu. Oh ternyata apa yang saya lakukan nih benar dan udah lanjutin aja gitu. Jadi kalau tadi lebih kayak proses konfirmasi gitu terhadap niatan yang memang
udah ada intensinya gitu ya. Aha. Terus sesi yang barusan itu jadi lebih apa ya, lebih memperkuat lah, lebih untuk ngejalaninnya gitu sih. Oke. Ternyata tapi yang mau saya sharing justru kok pas banget gitu. Jadi sebelum gabung ini tadi memang ada kelas lain gitu ya. Aduh pas banget nih nggak bisa. Terus pas ngecek Facebook, masih kayaknya masih ada nih. Langsung gabung. Ya gitu deh. Ya itulah. Iya ya. Tenong Tidak ada yang ada kebetulan ya. iya, ada rasa energi yang berbeda nggak? Maksudnya perubahan. Perubahannya adalah Hmm. lega, dan lega dalam arti kata oh ya you are on the right track gitu. Tinggal diperkuat intensinya dan actionnya juga Hmm. tinggal dilanjutkan gitu jadi katanya. Oke, good. Kata Iya ya. saya pada saya. Ya. So thank you ya Bang Dani, pas Sama-sama banget gitu. Tenong. Iya ya. Oke, Ya, teman-teman ini salah satu contoh yang memastikan bahwa apa yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan itu adalah sampai ke tingkat energinya. Karena ketika misalnya kan pernah teman-teman mungkin mengucapkan, oke saya udah memaafkan dia, tapi energinya masih bergetar di sini. Ya, saya sudah ikhlas, tapi di sini masih bergumul. Nah, pastikan energinya ini sudah plong, gitu kan? Karena akhirnya apa yang seharusnya dilakukan itu tidak terkontaminasi dengan heavy ya gitu kan, rasa yang berat gitu kan, karena itu masih pikiran yang main ya, si ego yang main, bukan main di sini. Jadi pastikan ini, kalau tadi syukur-syukur plong kayak Teh Inong ya, teman-teman juga mudah-mudahan juga plong juga gitu. Kalau belum, silahkan lakukan lagi gitu kan, cara yang seperti tadi. Dan tadi kan saya bilang ada mungkin 2 kejadian atau 2 orang, saya bilang gitu ya. Mungkin banyak, dan lakukan lagi aja ya, seperti itu, dicek. Oke, terima kasih atas kontribusinya, bisa menyempatkan juga sehingga saya juga belajar dan sharing. Sampai jumpa, nggak tahu kapan ya, nanti kita pertimbangkan lagi. makasih nuhun Kang Dani. Oke, Tenong, mari kita beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Makasih Kak. Ya, Nuhun. Makasih Kak. dah.